Mungkin akan saya sedikit tambahkan tentang apa saja yang sudah dilakukan orang-orang untuk mengantisipasi pandemi lagi ya. Seperti itu. Ya, silakan. Ini kok masih ada yang di waiting room ya. Sudah saya enable. Udah. Baik, silakan yang tidak ada kendala dengan kamera boleh dinyalakan, tapi yang memang bermasalah karena dengar-dengar akhir-akhir ini ada itu ya, banyak bermasalah ya dengan kamera ya. Apa? Bukan dengan internetnya ya. Oke. Oke, baik ya, saya mulai aja ya. Pak, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Kebetulan beberapa hari lalu saya dapat jatah ya. Jadi dapat jatah dalam mengisi kuliah PA1 ini, suatu kehormatan ya. Bisa bertemu dengan kalian. Jatahnya adalah, saya dapatnya adalah Presiden Analisis Lahan dan Lingkungan. Mungkin ini bukan suatu hal yang sulit ya, tapi kalau kalian tidak melakukan ini dengan benar, gitu ya, kalian akan buang waktu jadinya, gitu ya. Jadi mungkin karena ini masih tingkat-tingkat awal ya, jadi kita coba berusaha untuk menanamkan ya, agar lebih menanamkan pemikirannya agar lebih terorganisir dan barangkali ada di antara kalian, oh presiden tuh ngapain sih gitu ya, analis lahan tuh ngapain sih gitu ya, karena itu sangat berpengaruh dengan konsep nanti yang akan kalian bawa. Oke. Baik, saya mulai dengan memperkenalkan diri ya, karena mungkin nggak semua dari kalian sudah kenal dengan saya. Nggak tahu, kita beberapa ada yang sudah ketemu di kelas struktur mungkin ya, tahun lalu ya. Oke, berapa ada yang sudah mulai di bimbingan saya ya. Ada nggak ini anak bimbingan saya di sini? Saya dan Bu Nuvi. Hadir ya? Masih bobo? Oke, saya lahir di Pati, Jawa Tengah ya, tahun 87. Saya lulus dari dulunya di SD Juwana ya. Kalian tahu Juwana? Juwana itu tempat bandeng ya. Jadi ayah orang tua saya petani bandeng ya. Kemudian saya memutuskan merantau ke Jogja ya. Mungkin di antara kalian yang ada di Jogja, saya SMA di Jogja. Kemudian pindah lagi ke ITB ya, ke Bandung tahun 2009. Nah, itu sempat bekerja juga jadi konsultan arsitektur ya. Tapi nggak lama setelah itu dapat beasiswa ke Jepang S2 dan S3 ya. Jadi kurang lebih selama 11 tahun saya berada di Jepang ya. Ini juga masih ada di Jepang, masih terjebak di sini. Selama di Jepang juga saya ada pengalaman di konsultan ya. Jadi mungkin bisa dibilang karir praktisi saya juga ada 5 tahun, di akademis juga ada 5 tahun lah ya. Karena itu dua-duanya jalan paralel ya. Jadi saya bisa dapat kerja juga, tapi juga sebagai asisten profesor di University of Kyushu. Oke, sekian. Oke, jadi menu hari ini saya simpelkan ya. Jadi 3 poin sesuai dengan judulnya. Presiden, kita akan belajar presiden ya, analisis lahan dan lingkungan. Kemudian terakhir adalah merespon pandemi. Oke, sampai sini saya mohon teman-teman siapkan, karena akan ada kuis ya. Mohon siapkan kertas, selembar kertas, dan alat tulis apa aja. Ya, selembar kertas dan alat tulis. Mungkin saya akan minta kalian untuk on cam nantinya ya. Ya, jadi biar cepat saja menunjukkan hasilnya lewat kamera ya. Mungkin yang biasa dengan kelas saya sudah terbiasa dengan itu, tapi yang belum
silakan diaktifkan kameranya ya nanti ya. Oke, sudah ada kertas dan pensilnya? Sudah ada ya? Silakan yang lain. Nanti kalau yang off cam ini ya, saya minta kumpulkan ya. Kalau yang on cam nggak usah kumpulkan. Ya karena saya nggak bisa lihat nanti hasilnya dari kalian ya. Oke, kalau ya on cam-nya nanti aja nggak apa-apa setelah kuisnya beres. Nanti setelah itu kalian boleh off cam lagi. Seperti itu ya. Oke, ya menu ini sangat penting ya karena kita pastinya bocor ini, bocor ya. Oke. Karena pastinya kita dosen itu ibaratnya instruktur fitness ya. Jadi menjaga kalian agar tetap gimana kalian agar pola makannya bagus, tetap sehat gitu ya. Walaupun sebenarnya kalian bisa latihan sendiri, bisa fitness sendiri di rumah, bisa olahraga sendiri di rumah ya. Tapi kita juga coba racikan bumbu-bumbu ya agar kalian bisa maksimal ya dalam waktu yang singkat ini. Banyak yang bilang arsitektur itu kuliahnya, kalau yang nggak tahu arsitektur mungkin akan bilang kuliahnya cuma gambar-gambar gitu ya, enak gitu ya. Tapi untuk kalian yang kuliah di arsitektur, loh kok jadi lembur terus gini, gimana ini gitu ya. Ya itu macam-macam ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu diharapkan teman-teman juga bisa memanage waktu dengan baik ya, karena waktu itu sangat berharga untuk kalian ya, terutama di dunia arsitektur ya. Kalian harus menghandle beberapa pekerjaan dalam satu waktu, itu pasti ya. Oke, saya lanjut ya. Presiden ya, kita bicara presiden. Presiden itu apa sih? Presiden itu kalau di luar anak arsitektur kadang mereka bingung. Jadi kalian harus hati-hati ya. Ya mungkin ada ya di anak-anak desain yang lain, mungkin ilmu teknik yang lain juga mereka mungkin paham ya, atau ilmu sosial beberapa juga ada yang paham. Tapi seringkali orang bingung ya kita bilang presiden kalau kita bicara ke orang awam, presidennya seperti ini gitu. Hah, presiden apa gitu ya? Ya, presiden tidak lain tidak bukan adalah studi kasus ya. Studi kasus. Kalau kita dalam arsitektur itu ya example ya, itu model ya. Kalau dalam bahasa itu ya previous case ya. Kalau dalam research previous study, previous research gitu ya. Yaitu adalah kalau saya definisikan ke dalam arsitekturnya sendiri ya itu saya ingin mengerucutkan menjadi menganalisis ya, mengamati dan mempelajari karya arsitek-arsitek terkenal. Kenapa harus terkenal, Pak? Tanya-tanya kan gitu. Kenapa harus terkenal? Ya memang nggak harus sebenarnya. Cuman kalau kita belajar dari yang kurang maksimal performanya ya, kurang memberi impact, kurang memberi dampak ke masyarakat banyak, ya kita mainnya kurang jauh gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalian harus tahu kenapa bangunannya karyanya si arsitek A yang terkenal itu dibilang bagus gitu. Kenapa dia dapat apresiasi di situ? Kenapa dia bisa menang Pritzker gitu ya? Tahu ya Pritzker ya, penghargaan award untuk arsitek-arsitek ya, untuk karya yang memberi dampak besar. Pritzker ada tiap tahun ada ya. Misalkan seperti itu. Jadi saya sarankan memang kita harus belajar dari proyek-proyek yang berhasil ya, walaupun nantinya banyak kritik yang muncul karena memang terkenal ya, karena terkenal jadi banyak kritiknya. Misalkan bangunannya Frank Gehry dikritik dia karena bentuknya melengkung-lengkung jadi mengumpulkan panas seperti itu ya, macam-macam. Itu masalah nanti. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita tahu mana yang kita akan jadikan presiden seperti itu ya. Jadi jangan asal surfing di internet ketemu bangunan rumahnya karya developer yang nggak tahu gitu ya, karya properti yang nggak tahu, yang memang tujuan mereka adalah mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya, seperti itu. Ya kita akan belajar itu. Jadi
dalam kuliah pagi ini saya nggak akan menunjukkan ini loh presiden yang bagus, ini loh presiden yang baik. Itu nanti di bimbingan ya, di dosen pembimbing kalian. Kalian akan lebih intensif di situ. Mungkin Bapak Ibu dosen akan menilai, oh ini presiden kamu kurang gitu, ini bagus, oh ini sudah bagus, tapi kamu perlu ambil ininya, yang bagian ini mungkin tidak bisa, seperti itu ya. Oke, jadi ini lebih ke teknisnya ya. Oke, kuis ya, siap ya, siap ya, siap ya, siap ya semuanya ya. Ada 80 orang ya di sini ya. Oke. Baik, silakan siapkan kertas. Kita main-main aja ya di sini ya. Kertas kosong dan alat tulis. Alat tulis bebas, terserah kalian mau alat tulis apa. Ya. Waktu hanya 20 detik. Ya, ingat ya, saya akan hitung 20 detik. Sketsa cepat nih. Ini sketsa cepat ya. Dimulai dari sekarang, saya minta kalian menggambar pemandangan. Ya, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Letakkan pensil. Oke, sekarang tunjukkan hasilnya ke kamera. Oke, kok ketawa, Amanda? Pemandangan ya, pemandangan. Oke, agak lebih dekat lagi. Oke, dicek ya, kameranya terlihat Kak. Oke, ini saya punya double monitor, jadi saya bisa melihat kamera kalian ya. Oke, pemandangan loh ya, pemandangan. Itu ada yang belum nunjukkan, tolong ditahan dulu ya, ditahan dulu. Oke, teman-teman bisa on cam ya. Saya cek satu-satu ini ya. Ini udah. Oke, Safira udah, Aisyah udah, Rehan udah, Ardia udah, Anggi udah. Pemandangan loh ya, pemandangan. Ya, iya, oke. Kok gambar gunung semua ya? Siapa yang gambar gunung? Saya bilangnya pemandangan. Oke, silakan diturunkan. Oke, saya tanya Naura. Naura gambar apa? Iya Kak, izin menjawab. Ini Ya. saya ngomong pemandangannya, jadi ada gunung, ada pohon cemara, sama ada sungai. Iya, oke. Thank you, Naura. Kemudian saya tanya, coba siapa ya? Anissa Widiantari, coba. Anissa gambar apa tadi? Saya gambar itu Pak, yang ada dari jendela saya. Oh, ada apa? pohon pisang, terus Pohon ada pisang. rantai, terus kemarin pohon tumbang sama daun-daun. Oke. Terima kasih. Dua anak saya cukup. Jadi saya nggak menyalahkan Naura, saya juga nggak membenarkan Anissa ya. Cuman kata kunci di sini adalah pemandangan. Kenapa kalian gambar gunung gitu loh? Siapa yang suruh kalian gambar gunung, di tengahnya ada matahari, di tengahnya ada sungai, di sampingnya ada sawah? Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman itu sudah, mungkin Anissa lebih tepat ya, karena pemandangan adalah sesuatu yang kalian pandang ya. Sesuatu yang mungkin terlihat oleh kalian, yang sesuatu yang memang itu indah menurut kalian atau sering kalian lihat gitu ya, pemandangan. Itu sebenarnya arti pemandangan itu ya. Jangan mengerucutkan pemandangan. Nah, ini mungkin salah satu kritik untuk pendidikan di Indonesia ya. Mungkin kalian masih diajarkan oleh generasi-generasi yang ayo anak-anak hari menggambar pemandangan gitu ya. Dan gurunya mencontohkan gunung, di tengahnya ada matahari dan lain-lain seperti itu. Ya. Ini adalah
Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jadi silakan disimpan ya gambar pemandangannya ya. Lain kali kalau diminta orang pemandangan mungkin harus hati-hati ya. Oh, ini jebakan gitu ya. Pemandangan adalah sesuatu yang bisa kita lihat ya. Kalian tuh arsitek loh ya. Mahasiswa arsitektur loh ya. Bisa saja kalian pemandangan itu adalah sebuah dinding, sebuah taman besar yang berisi pohon-pohon, berisi orang ya, people, human di situ ya. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana sih ini bekerja ya? Jadi kalau saya comot dari desain drawingnya si Dekacing ya, saya rasa kalian semua tahu ya. Pertama adalah sesuatu yang kita lihat ya. Seperti saya tadi mengetes kalian, kalian hanya punya waktu 20 menit. Artinya kalian nggak punya waktu banyak untuk berpikir ya. Kemudian clue-nya adalah pemandangan gitu. Kalian hanya ingat flashback di masa SD kalian mungkin atau masa kanak-kanak kalian bahwa pemandangan adalah ini gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus keluar dari box itu. Kalian harus keluar dari itu. Jadi ini kalau saya urutkan mungkin dari sebelah sini adalah seeing ini adalah melihat ya. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian rekam, itu apa yang kalian lihat dengan mata gitu ya, itu akan terekam di otak kita masing-masing ya. Itu pasti ya. Itu prinsip kerjanya. Jadi setelah terekam, kita akan menuju ke proses imaging ya, imajinasi. Kita mengimajinasikannya dari visual tadi. Kita simpan ya, merekam itu sebenarnya sebuah aktivitas imajinasi ya, merekam. Oh, pemandangan gitu ya. Pemandangan itu ya bahas lagi pemandangannya. Misalkan rumah. Oke, rumah itu ya bentuknya seperti ini, ada atap, ada dinding, ada ini, ada itu ya. Oke, kemudian representing. Setelah terekam itu kita akan gambar gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalian hanya akan menggambar sesuatu yang pernah kalian lihat dan pernah kalian rekam, gitu ya. Ini cara kerjanya. Ini cara kerja otak kita, gitu ya. Jadi kalau kalian hanya pernah melihat pemandangan itu sebuah gunung dan matahari dan sawah di sampingnya dan sungai di tengahnya, artinya itu yang akan kalian gambar gitu ya dalam 20 detik tadi. Nah, sama juga dengan arsitektur. Ketika kalian mendapatkan project, sebuah brief ya, sebuah project atau sebuah brief design, kalian diminta untuk membuat rumah tinggal gitu ya, rumah tinggal dalam waktu mungkin yang kalau studio mungkin lama ya. Tapi kalau sebenarnya, kalau dalam project sebenarnya gitu ya, bisa saja klien itu minta minggu depan gitu ya. Nah, solusinya adalah ya hasilnya adalah apa yang kalian lihat, yang kalian gambarkan gitu ya. Nah, bagaimana kita memperkaya ide-ide hasil itu adalah salah satunya dengan preseden, ya, studi preseden. Itu bisa kita bilang kalau kalian mainnya jauh gitu ya. Kalau kalian studi presidennya benar, studi presidennya detail, hasilnya akan wow gitu ya. Artinya hasilnya wow di sini bukan selalu heboh ya, tapi sesuai dengan klien, tapi juga secara arsitektural juga bagus gitu ya. Karena nggak semua klien mereka ngerti arsitektur gitu ya. Ada klien yang image tentang mewah itu ya rumah dengan pilar-pilar besar di depan rumahnya gitu. Tapi mereka nggak ngerti sama sekali tentang komposisi, mereka nggak ngerti sama sekali tentang langgam gitu, dari mana itu datangnya gitu. Kalau di kelompok saya memberi contoh kemarin rumahnya Inul Daratista ya, mungkin kalian nggak tahu ya. Ya mungkin saya nggak mengejek rumahnya Inul Daratista kurang bagus ya, tapi ya itu memang kenyataan dari masyarakat kita bahwa oh rumah bagus tuh ya seperti itu gitu ya, dengan pilar yang tinggi, besar, menonjol gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah tugas kita mengarsitekturkan lagi ya ke masyarakat bahwa arsitektur itu luas ya, seperti itu. Dan dia harus menyelesaikan berbagai masalah. Diharapkan menyelesaikan berbagai masalah, seperti itu. Oke, itu intermezzo ya.
Oke, kita masuk ke presiden ya. Presiden, tujuan ini saya kumpulkan dari berbagai sumber ya, termasuk dari kuliah-kuliah yang sebelumnya ya, Bapak Ibu dosen sebelumnya ya. Pasti kita mau belajar dari pengalaman orang lain ya. Kemudian studi empiris ya, studi empiris tahu ya artinya ya, studi apa artinya kasus ya, studi kasus ya, seperti itu. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini penting ya, karena katakan kita sudah pernah sedang menjalankan proses studio gitu ya. Kemudian kita lihat presiden ya, lihat presiden orang. Loh, kok dia menangani sebuah denah itu seperti ini ya? Kok saya boring banget denahnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalian jadikan evaluasi. Kemudian tentunya inovasi ya. Jangan sangka kalau kita melihat karya orang itu nanti kita akan terpengaruh oleh orang itu. Itu pasti sih. Terpengaruh itu pasti sih. Tapi jangan sangka kita akan mencontek ya. Mencontek karya orang itu nggak mungkin ya, nggak boleh ya, nggak boleh terjadi di arsitektur. Kalian mau mencontek sebagaimanapun, kalian nggak akan dapat itu originalitas dari kalian ya. Itu kalau kalian terinspirasi itu boleh, itu bagus ya. Nah, dari apa yang sudah kalian kumpulkan itu ya, itu diharapkan lahir karya yang baru. Nah, itu namanya inovasi ya. Dan sebagainya. Pastinya tujuan itu macam-macam ya. Saya nggak mau membatasi, tapi saya tambahkan dengan dan sebagainya. Oke, sumber. Sumber pastinya banyak ya. Sangat diutamakan adalah kunjungan lapangan ya. Karena if you come to the site ya, kalian akan merasakan space gitu ya. Kalian akan merasakan bau. Kalian akan merasakan aroma, kalian bisa pegang itu ya. Pegang itu misalkan di situ ada pohon, ada existing ya. Kalian bisa merasakan suhunya. Kalian bisa bertemu langsung dengan ownernya kalau itu memang sebuah bangunan yang ditinggali ya, misalkan pemiliknya gitu ya, penghuninya, bisa ngobrol langsung, bisa tahu aktivitas mereka seperti itu. Itu namanya kunjungan lapangan. Jadi tapi mungkin ya kita kalau di sekitar kita nggak ada yang bagus gitu misalkan ya, kan ya tahu sendiri ya, Indonesia mungkin kualitas arsitekturnya masih kurang banyak ya, karena kecenderungan orang akan takut ya meminta tolong arsitek untuk mengerjakan desain rumahnya karena takut mahal dan lain-lain. Jadi mereka lebih banyak borongan ke tukang dan lain-lain. Seperti itu. Jadi bisa lari ke solusi kedua yaitu studi literatur. Nah, literatur ini sangat penting ya karena ini nggak akan membatasi ruang gerak kalian ya. Kalian nggak perlu lagi ke Italia gitu ya. Misalkan kalau memang terbatas budget dan lain-lain untuk melihat karya rumah-rumah Roman zaman dulu gitu ya, seperti itu. Jadi dari sejarah gitu ya, semua tercatat ya. Dulu pengalaman saya setiap dapat brief tugas gitu ya, saya selalu menyempatkan diri langsung ke perpustakaan departemen ya waktu itu ya. Jadi saya isi mata saya ini ya, saya isi kepala saya ini dengan melihat aja, melihat itu sudah merekam ya istilahnya. Itu baru level terendah dari merekam ya sebenarnya. Dengan melihat, oh pernah lihat kamu, oh pernah Pak, di mana? Sekilas aja lihatnya di perpus, tapi lupa karya siapa dan lain-lain. Itu baru melihat ya. Oke, itu melihat nggak apa-apa. Itu sudah satu usaha tersendiri yang melihat. Bisa dari buku, bisa dari standar ya. Standar itu artinya ini ya, bisa Nuvert, bisa apa ya, di Indonesia nggak punya standar ya, ada ya mungkin ya yang khusus untuk tubuh manusia Indonesia gitu mungkin perlu ya, dari jurnal, website dan majalah. Nah, website ini perkembangannya sangat pesat sekali ya, jadi kalian sangat beruntung. Generasi saya juga sangat beruntung ya. Kalian generasi Z ya. Kalau saya generasi Y ya, milenial ya. Kalau generasi sebelum
X itu mungkin ya, generasi X ke atas itu mungkin dulu kesulitan ya dengan website ya. Tapi sekarang kita sangat dimudahkan dengan website ini. Jadi kalian nggak ada alasan lagi ya nggak pernah lihat presiden gitu, nggak ada alasan lagi. Jadi banyak sekali memang kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa harus ke luar negeri. Ya. Kemudian ada juga sumber berupa film dokumenter. Film ini walaupun kadang fiktif dan film-film zaman sekarang sudah banyak yang pakai 3D macam-macam ya. Tapi ini bisa menginspirasi kita ya, nanti kita jelaskan. Atau bisa juga melalui dokumenter. Oke. Literatur ya, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Saya mungkin sarankan karya Simon Unwin ya, di sini ada 20 buildings every architect should understand gitu. Paling enggak kalian mengerti ya. Ini kebanyakan housing ya, project-projectnya ya. Kalian bisa cari di e-book, di PDF-nya di internet, sepertinya banyak. Mudah sekali sih. Ya ini bisa kita tahu lah ya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian misalkan film ya, film bisa juga ya dari kota Gotham itu punyanya Dark Knight, punyanya si Batman itu kan sebenarnya nggak ada itu ya kota Gotham itu. Tapi dia merepresentasikan sebuah alur cerita ya di situ ya. Bisa jadi di kedepannya malah ada, bahkan dengar-dengar Cina itu mau buat kota replika dari kota-kota yang ada di movie dan lain-lainnya. Kemudian studi lapangan yang tadi kita bahas ya, pastinya ini paling diutamakan ya, tapi memang dia memerlukan izin ya dan lain-lainnya. Kemudian apa sih Pak yang kita dapat dari apa sih yang harus kita ekstrak informasinya dari studi preseden itu Pak gitu ya? Banyak ya. Ini nanti karena kalian masih di tingkat awal, saya rasa kalian perlu ya membuat list ya apa saja yang harus kita lakukan ketika studi presiden gitu ya, checklist gitu ya. Jadi kalian bisa contoh ya, ada zoning, ada organisasi ruang, sirkulasinya gimana, furniture perabotnya gimana, suasana seperti apa, material seperti apa, warnanya, bisa lebih dari ini ya, nggak hanya ini ya pastinya ya. Kalian bisa membuat list sendiri. Kemudian bentuk ya, bentuk ketika kalian sudah sampai sana itu bentuknya seperti apa gitu ya. Itu yang harus terekam ya, itu pastinya terekam oleh kalian ya. Oke. Kemudian kita juga punya estetika ya. Kenapa sih bangunan ini dibilang bagus gitu loh? Kenapa sih bangunan ini proporsinya enak gitu ya? Nah, itu memang ya mau nggak mau kalian butuh waktu ya untuk menyerapnya ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah terbuka wawasannya tentang bagaimana golden section itu bekerja, bagaimana proporsi yang enak itu ditemukan, seperti itu ya. Ya nggak harus golden section sih ya, maksudnya arsitektur modern juga banyak ya yang aneh-aneh tapi tetap enak gitu ya. Oke, kemudian hasilnya seperti apa, itu yang harus kita ekstrak dari preseden tersebut. Ya, hal yang harus dihindari seperti apa gitu ya. Misalkan ini falling water-nya, ini sebenarnya kalau dari sisi sini tuh bagus ya kalau kalian yang sudah pernah ke sana ya. Tapi kalau coba dari sisi lain mungkin akan berbeda ya pengalaman ruangnya ya, seperti itu. Jadi banyak yang protes juga ini lembab ya, banyak lumutnya, banyak nyamuknya dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kalian juga bisa merefer beberapa website di sini. Kemarin dari grup juga kelompok saya juga ada yang bertanya ya. Ini nanti saya upload di MyITS ya. Barangkali kalian lebih spesifik. Kalau Ars Daily saya rasa semua sudah pada tahu ya. Tapi kadang Ars Daily memang terlalu modern ya. Kalau kalian pengen bangunan-bangunan yang vintage gimana Pak gitu ya. Ya, kalian bisa coba website-website lain yang ada di sini ya. Pak, kalau ambil dari Pinterest gimana, Pak? Nah, itu ya kembali lagi ke kalian ya. Kalian mau ambil apanya gitu ya. Pinterest kan juga macam-macam ya. Saat ini arsitek-arsitek di luar juga mereka mempromosikan dirinya melalui website-website seperti itu ya. Platform seperti itu ya, Pinterest dan lain. Ya nggak apa-apa.
nggak masalah gitu. Tapi kalau bisa kalian cantumkan ya sebisa itunya ya apa sumbernya dari mana, sumber aslinya ya, bukan sumber itu pinterest.com. Selesai, jangan seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada Vanity Project. Ini kalian bisa jadikan literatur untuk top arsitektur website. Jadi dia melis banyak sekali, hampir 50 atau 60 website seperti itu. Mungkin kalian bisa main-main ke situ ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke analisis lahan. Saya hanya punya waktu mungkin 2 jam ya. Tadi kita mulai 7.30 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang presiden? Silakan. Saya akan lebih banyak menerima diskusi daripada memberikan materi ya. Belum ada? Bisa langsung ke chat box ya kalau mau. Ada juga bisa langsung on mic ya, nyalakan mic-nya dan lain-lain. Ya, oke, masih aman di sini? Dapat diterima ya informasinya ya sampai sini ya. Ngangguk aja nggak apa-apa. Oke, ngangguk aja. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, analisis lahan. Ini mohon maaf ya ini coretannya pakai kanji nih, biar feel like kalian dapat dosen dari Jepang gitu ya, seolah ya. Padahal dosennya wong Jowo ya. Iya, analisis ya yang betul ya, bukan analisa ya. Hati-hati ya penggunaannya. Analisa itu tidak baku. Analisis yang lebih baku ya. Ya walaupun pada akhirnya ngertilah maksudnya ya, tapi kita coba memakai bahasa yang baik dan benar. Analisis ya. Kata ini diserap dari bahasa Belanda analyze atau analysis ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian lahan bukan berarti hanya pada lahan yang akan terbangun ya. Kalau saya definisikan di sini, analisis lahan itu bisa jadi pengertiannya agak sedikit menyempit ya kalau di arsitektur ya. Analisis lahan lebih fokus kepada semua rangkaian kegiatan yang kalian lakukan untuk mengambil dari mengambil informasi, dari melakukan presentasi dan lain, evaluasi dan lain-lain yang akan menggiring kalian kepada konsep nanti ya, akan merumuskan kalian masalah-masalah yang ada di lapangan tersebut ya. Ya, seperti itu. Saya rasa itu cukup dipahami ya analisis lahan. Jadi untuk apa sih analisis lahan? Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, pastinya ada pertanyaannya. Ngapain sih Pak kita repot-repot analisis gitu ya? Kan asal comot aja di ini infonya internet gitu, bla 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 gitu ya. Ya, emang ya kalau kalian sudah ahli, kalau kalian sudah selevel misalkan Kengo Kuma atau Ando Tadao ya pasti kalian hanya akan minta staf kalian untuk ke lapangan gitu ya. Oke, cari infonya gini-gini di sana ada apa aja, dan kalian hanya cukup ke lapangan itu cuma ngobrol-ngobrol biasanya ya. Kalau pengalaman saya di konsultan di sini juga gitu ya. Kita ke lapangan itu ya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya. Merasakan bagaimana di situ cuacanya di situ, bagaimana orang-orang di situ, seperti itu ya. Nah, pastinya yang paling penting adalah informasi ya. Informasi itu harus sebanyak-banyaknya, sebisa kalian, sebanyak-banyaknya. Untuk tugas ini kalian punya lahan ya, kalian punya lahan. Nah, itu saya sarankan ya, kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyak tentang lahan itu ya. Kemudian memahami karakter lahan, pasti ya. Karakter itu bisa jadi semua poin-poin itu nanti saya jabarkan ya, saya kasih tips dan triknya di tengah presentasi ini, nanti akan saya beri listnya ya. Kalau untuk kalian yang bingung, Pak kalau sudah ke lahan saya ngapain gitu, foto sini cepret, foto situ cepret, udah pulang gitu ya. Nggak seperti itu ya. Sorry sebentar, ini ada paket datang ini sepertinya. Kita break dulu ya, 5 menit ya.
Oke, mohon maaf. Wah, ini Pak Yudit mesti belanja online, bukan saya. Ya, tenang aja. Istri saya. Sama aja Pak gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Silakan kalian bisa ambil minuman dan lain-lain biar santai ya. Oke, kita lanjut ke merumuskan masalah. Oke ya, masalah itu pasti ada ya. Saya kurang tahu masalahnya seperti apa, bisa sosial, bisa ekonomik, bisa physical condition gitu ya. Kemudian menemukan potensi lahan dan lain. Ini penting ya, karena ini tentang bagaimana klien dapat menginvestasikan uangnya gitu. Namanya klien itu mesti mikirnya cost ya. Dia nggak mau rugi dengan investasi rumahnya itu, misalkan dia walaupun rumah sebenarnya bukan selalu investasi ya, bisa aja dia memang itu jadi investasi dia di masa depan. Jadi dia akan lebih care tentang cost-nya, mungkin itu ada ya. Mungkin di Indonesia akan lebih banyak care tentang cost-nya seperti itu. Kemudian di sini ada tahapan-tahapannya. Survei itu pasti ya. Ada survei itu kalian akan bergumul dengan data-data primer, data sekunder. Data primer apa sih Pak? Ya, data primer itu data yang kalian dapatkan sendiri ya, melakukan pengukuran gitu ya, pengukuran lapangan dan lain-lain gitu ya. Kemudian data sekunder itu seperti apa sih Pak? Data dari orang lain ya, data dari misalkan BMKG atau data dari angket gitu ya, kuesioner gitu ya, dari sumber-sumber dari orang lain yang merasakan gitu ya. Kemudian ada data kuantitatif. Wah ini saya mungkin nggak akan jelaskan lebih jauh ya, mungkin nanti di kuliah-kuliah berikutnya ya, nanti akan ada penjelasan tentang itu ya, tentang data yang terukur dan bagaimana yang membuat yang tidak terukur menjadi terukur dan lain-lain seperti itu. Ya, oke. Kemudian tahap analisis sendiri ya. Ini artinya bukan analisis lahan ini ya. Kalau keseluruhannya ini analisis lahan sebenarnya ya. Tapi analisis dari data tersebut ya. Kalian bisa mengkorelasikan hubungannya. Kalian bisa mendeskripsikan ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu ya. Bisa juga melakukan prediksi ya. Jadi nggak selalu SWOT ya. SWOT ya. Kalau senjatanya anak arsitektur mungkin orang Indonesia mungkin biasanya SWOT ya, strength weakness ya, tapi bagus, SWOT itu bagus ya untuk pegangan ya, kalau memang tidak punya metode lain seperti itu. Ya nanti kita belajar metode banyak kok ya. Kemudian evaluasi kita perlukan ya, evaluasi dampak dari data-data tersebut, dampak dari kalau kita buat ibaratnya desain ini ada tuh seperti apa sih ya, kita simulasikan ya, yang itu akan berujung pada konsep desain kalian nantinya ya. Nah, ini mengarah ke konsep nantinya. Oke, data untuk survei. Nah ini berkaitan dengan Pak, kalau ke site itu saya sebaiknya ngapain sih Pak gitu ya. Ini saya kebetulan pengalaman juga ya di konsultan di Jepang dulu ya. Kalau di konsultan besar itu biasanya kita udah punya checklist ya, checklist, semua harus checklist. Checklist itu untuk apa? Agar nggak ada yang kelewatan gitu ya. Kalian nggak boleh terlewatkan gitu ya. Data sekecil apapun itu harus terekam semua gitu ya. Walaupun nantinya diperlukan atau enggak untuk presentasinya, itu urusan nanti gitu loh. Ya. Oh, saya nggak perlu data ini, ya udah gitu. Yang penting kita ada dulu semua gitu ya. Itu yang harus dilakukan ketika survei. Nah, ini saya rangkumkan di sini. Ini berdasarkan beberapa sumber dan pengalaman saya ya tentunya ya. Atau mungkin kalian punya referensi lain ya dari Bapak Ibu dosen pembimbing ya, silakan. Karena kebetulan saya nggak menemukan yang cukup melis dengan detail ya, artinya untuk pemula gitu seperti apa gitu ya. Oke, di sini saya bagi menjadi fisik dan non fisik ya. Ini nanti kalian bisa jadikan acuan juga misalkan. Kemudian saya kategorikan lagi jadi 11 poin di sini. Ada lokasi, ada tetangga, ada zonasi, ada kondisi alam buatan, sirkulasi infra, peraturan panca indera. Oke, kita bahas satu-satu ya. Lokasi. Nah, lokasi ini paling mendasar sekali ya. Lokasi kalau kita nggak tahu ya repot ya. Oke, lokasi ini apa aja sih Pak yang harus kita cari tahu ya? Sebanyak mungkin ya. Lokasi dari
terutama sebelum kalian ke sana, kalian harus tahu petanya kalau ada, gitu ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya zaman sekarang kita bisa ya membuat map-nya sendiri ya dari Google Map gitu, misalkan Google View gitu ya. Kalian bisa cetak dengan hand sketch kalian atau di SketchUp dan lain-lain. Database bagusnya sih dari database pemerintah ya, misalkan ada data karena ini mungkin akan bisa berkaitan dengan ini daerah historis gitu, seperti itu. Saya nggak tahu ya, proyek kalian mungkin macam-macam ya. Kemudian alamat itu pasti ya, alamat kita harus tahu, aksesnya seperti apa ya, jarak tempuhnya seperti apa ya, kemudian ditempuh oleh apa aja gitu ya. Itu di sini di belakang saya isi dan lain-lain ya. Kalau kalian punya ide silakan kalian buat list sendiri ya, lokasi. Oke, kedua tetangga ya. Dampak terhadap proyek tersebut itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa juga ya kita setelah kita tahu lokasinya, oh dekat situ ada mall, oh dekat situ ada supermarket, oh dekat situ ada Alfamart atau Indomart ya, Indomart seperti itu, ada pasar, ada apa gitu ya. Itu pastinya dampaknya seperti apa gitu ya. Hubungannya dengan tetangga, kemudian pengaruh bangunan, fungsi lain gitu ya. Jangan-jangan dekat situ ada taman atau ada kantor polisi atau apa gitu ya, fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti itu, rumah sakit dan lain-lain. Itu bisa jadi itu nanti di proses analisis bisa kalian review lagi di situ. Oke, kemudian zonasi ya. Zonasi ini kalian punya batas lahan, kalian punya ukuran, harus tahu. Kalian harus tahu luasnya, kalian harus tahu fungsi lahannya seperti apa aja yang mau kalian bangun. Kalau dalam tugas ini kalian udah spesifik ya, buat rumah dan lain-lain ya. Batasnya harus jelas ya, ukurannya harus jelas berapa kali berapa. Kalau bentuknya misalkan agak miring ya, semuanya harus terekam gitu ya. Saya kira harus jelas. Kemudian kondisi alam. Nah, ini sangat penting ya, vegetasi dalam dan di luar lahan itu seperti apa gitu ya. Sebisa mungkin kita arsitek itu ya semuanya adalah environmentalist ya. Jadi kita pertahankan apa yang sudah ada ya, kalau itu memang baik gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu pohon itu harus dipindahkan ya, saya rasa di Indonesia juga banyak ya yang memindahkan pohon untuk menggeser gitu ya, menggeser pohon agar pohonnya itu tetap hidup tapi bangunannya tetap bisa memenuhi kebutuhan seperti itu ya. Kemudian jenis tanah, topografi, kemiringan, di situ ada situs apa gitu ya. Kemudian sungai, drainase, hewan, serangga seperti itu. Karena terutama di tropis ya, serangga itu Masya Allah ya, nyamuk itu di mana-mana ya. Jadi itu pastinya akan mempengaruhi desain kalian ya. Kemudian kemiringan apakah itu benar-benar di lahan kota yang lurus atau di perbukitan misalkan di Malang atau di Bandung gitu ya yang lahannya miring seperti itu. Kemudian kondisi buatan ya. Kondisi buatan kalian juga harus definisikan di sini. Di sana ada bangunan existing seperti apa, pagarnya seperti apa ya, dinding sekitarnya seperti apa ya. Apakah itu area vernakular atau seperti apa gitu ya. Adakah situs-situs berharga di situ yang dilindungi gitu ya. Materialnya seperti apa ya. Lanskapnya seperti apa, skala ruangnya kalian rasakan dan lain-lain. Kemudian sirkulasi pastinya ada ya, lalu lintas, kepadatan, jenis kendaraan, durasi, pengembangan sirkulasi ke depan ya, future development-nya seperti apa. Oh, di situ akan ada monorail. Oh, di situ akan ada jalan tol gitu ya. Tapi sekarang dibangun, kita tahu sendiri ya, Indonesia itu sedang membangun besar-besaran sekarang, jadi kemungkinan perubahan itu pasti ada ya. Oke, Anda mau buat rumah di sini, tapi ke depan itu akan jadi jalan tol. Kalian harus bisa memprediksi kebisingannya seperti apa, gitu ya. Debunya akan seperti apa, gitu ya. Panasnya akan seperti apa. Itu bisa jadi bahan analisa kalian nantinya. Oke, kemudian infrastruktur. Di jalur listriknya seperti apa, dia dapat dari mana, apakah dia buat baru atau sudah ada yang existing ya.
kemudian air bersihnya dapat dari mana, gasnya dari mana. Kalau ini city gas ya, bukan gas yang tabung ya. Kalau gas yang tabung sih nggak masalah ya kalau di Indonesia ya. Kemudian kabel telepon misalkan, atau jaringan internet dan lain-lain ya, selokan dan lain-lain. Ini yang dibuat oleh manusia ya. Kalau ini yang bukan dibuat manusia, infrastruktur pendukungnya, yang kalau nggak ada repot juga gitu ya. Tapi kalau buat dari nol juga bisa gitu sebenarnya. Ya, air bersih terutama ya ini ya. Saya harap kalian memang ya ini masalah yang sulit diselesaikan di Indonesia ya, karena kita kebiasaan menggali air dari sumur ya, yang itu pada akhirnya nggak akan baik ya itu sebenarnya. Tapi gimana lagi seperti itu ya. Kita harus mendorong PDAM agar menyediakan air bersih yang bagus untuk semua ya. Saya nggak akan mengkampanyekan untuk membuat sumur ya, nggak baik itu. Itu tanah bisa turun semua itu ya, bahaya sebenarnya, bisa ambrol ya. Iklim, oke, iklim pastinya ya, cuacanya seperti apa, arah angin, kecepatannya seperti apa, ini sangat berpengaruh dengan desain kalian loh, hati-hati ya. Curah hujan seperti apa ya, suhu udara, apa sih hubungannya suhu udara gitu ya. Kita ngapain tahu suhu udara untuk proyek rumah aja gitu kan, pakai AC Pak gitu. Ya itu nanti kita bahas ya. Emang ada hal-hal yang sangat krusial ya tentang suhu udara ke Lembang ini, thermal comfort ya, kenyamanan thermal dari sebuah bangunan, dari penghuni tersebut ya. Kemudian kita kelembaban, orientasi matahari, ini yang seringnya. Ini saya rasa udah tahu lah ya, musim dan lain-lain. Kemudian peraturan. Nah, peraturan ini kalian harus tahu ya. Saya rasa kalian sudah mulai mengumpulkan informasi tentang itu, GSB, KLB, RTH-nya gimana, tata ruangnya gimana, apakah itu daerah konservasi atau itu daerah baru, seperti itu. Itu kalian harus punya ya pegangannya, agar tidak menyalahi. Ini yang masuk ke non-fisik ya peraturannya. Status kepemilikannya seperti apa ya, apakah akan dijual lagi atau seperti apa ya. Ini kalian bisa asumsikan kalau untuk proyek ini ya. Tapi ini untuk pegangan untuk kedepannya, misalkan kalian menghadapi proyek yang nyata sebenarnya. Kemudian rencana tata lahan atau kotanya ke depan seperti apa ya, itu sangat penting. Kemudian non fisik lainnya adalah panca indera ya, visualnya gimana gitu ya, suara atau bisingnya gimana, noise-nya seperti apa, apakah ada aroma-aroma misalkan dekat pabrik ya. Kalau saya dulu pernah tinggal di Bandung itu dekat pabrik coklat itu ya, Dayakolot itu namanya. Masya Allah itu bau coklat tiap hari ya, tapi itu nggak baik untuk kesehatan seperti itu ya. Nah itu harus bisa diatasi ya. Kalian harus merespon itu ya, bukan harus bisa diatasi. Kalian harus merespon kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian terakhir adalah manusia dan perilaku ya. Ini elemen yang sangat penting ya dalam sebuah bangunan ya. Kegiatannya seperti apa, budaya lokalnya seperti apa, psikologis orangnya seperti apa ya, dampak psikologis seperti apa, tradisinya, gaya hidupnya, ekonominya, status sosialnya, kepadatan dan keamanan seperti itu. Ini poinnya bisa banyak sekali ya. Dan membuat data survei ini ya bukan hanya satu lembar loh. Gitu ya. Kalian datang ke lapangan itu bisa kalau memang niat mau buat ini ya checklist gitu ya di Excel gitu, bisa berlembar-lembar sebenarnya. Nah itu bisa jadi record untuk kalian sendiri ya, bisa kalian buat logbook, buat rekaman, buat buku ya. Nanti kalian ini satu buku khusus untuk tugas PA1 seperti itu sangat saya anjurkan ya. Tentunya sampai sini ada pertanyaan. Ya. Ini poin-poinnya sudah cukup jelas ya. Kalian tentunya boleh menambahkan ya kalau ada poin yang menurut kalian penting gitu ya. Tapi saya rasa ini sudah cukup mencakup semua hal di sini ya. Kemudian selama kunjungan lapangan ya. Di sini saya nggak mau memaksa kalian, tapi
bagusnya kalian mulai berinvestasi dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan keprofesian ya, keprofesian arsitek ya. Walaupun kalian memang masih lama ya, mungkin masih 3 atau 4 tahun ya. Tapi mulailah ya. Kadang kita feel nostalgic ya. Itu bolpen saya sejak masa kuliah gitu, sampai sekarang dipakai pas kerja gitu. Saya pun masih ada itu ya, seperti itu. Misalkan kamera ya. Kamera ini sebenarnya nggak perlu mahal ya, tapi ini bisa jadi investasi kalian yang bagus ya untuk kedepannya. Jadi dengan kualitas resolusi yang bagus, dengan kemampuan misalkan fokusnya yang bagus gitu ya, itu akan membantu kalian ya menerjemahkan gambar-gambar yang memang nggak tertangkap oleh kamera handphone gitu ya. Ya handphone mungkin sekarang juga bagus-bagus ya, kayak iPhone yang terbaru mungkin kualitasnya juga sudah melebihi kamera zaman dulu ya. Ya. Ada juga kalian yang ingin DSLR seperti itu ya, bagus, bisa kalian mencicil itu ya. Saya tidak memaksa kalian untuk membeli ya, tapi kalau ada rezeki bagusnya memang mulailah berinvestasi ke situ ya. Kemudian ada alat ukur ya, alat ukur. Jangan malu-malu ya. Ketika ke site itu ya bener-bener aja gitu ya. Kalau kalian kenapa perlu alat ukur ya? Karena kita masih baru ya. Kalau mungkin yang sudah senior mungkin lihat lebar tanah itu udah tahu, oh ini 3 meter, oh ini 6 meter, oh ini lebar jalan 5 meteran gitu ya. Tapi untuk hal yang detail kita harus bawa gitu ya. Saya juga selalu bawa ya. Kebetulan ada juga yang digital ya. Itu sangat penting ya untuk ke site ya, ke lokasi site gitu. Misalkan jarak ke tetangga berapa, ini trotoarnya bisa berapa, seperti itu ya. Jangan malu-malu ya untuk melakukan pengukurannya. Kemudian notebook dan pen ya, itu pasti ya. Kalian bisa, saya rasa kalian sudah banyak yang punya ya, tapi kalau bisa buat sesuatu yang memang bisa terjilid dengan bagus ya. Misalkan semester 1 ini logbook saya ya, ini notebook saya, di semester 2 ini notebook saya, semester 3 jadi bisa rapi gitu ya. Kalau kalian organize ya, bisa manage-nya dengan bagus, insya Allah karir kalian juga akan melesat ya, profesional ya. Jadi semua yang kalian tulis itu terekam gitu ya, baik itu sketsa site dan lain-lain. Kemudian bolpen ini juga sangat menumbuhkan gairah ya, artinya dengan bolpen yang bagus, dengan bolpen yang seadanya gitu ya, saya rasa kualitas sketsa dan motivasi kalian akan berbeda gitu ya. Walaupun gambar kalian mungkin ini bukan tentang gambar bagus atau jelek ya, tapi enak nih gitu. Kalian cobalah ke toko alat tulis gitu misalkan, coba berbagai macam bolpen, bandingkan bolpen yang murah dengan marker ya, atau pen-pen yang itu ya, yang murah dengan yang mahal misalkan, yang ini yang harga sekitaran sekian, ini yang sekian, ternyata beda gitu. Itu kalian akan merasakan nanti ya. Kemudian marker itu juga penting ya untuk apalagi tahap analisis site dan lain-lain. Ya, ini hanya saran dari saya sebenarnya. Oke, kalian juga harus mulai belajar bagaimana menerjemahkan simbol-simbol itu ya. Walaupun memang tidak ada ketentuan yang pasti gitu ya. Tapi dalam arsitektur gitu ya, bahasa kita adalah bahasa arsitektur ya sebenarnya. Jadi mau orang China, mau orang Eropa, mau orang Amerika ya, kita harus bisa berkomunikasi dengan garis ya, dengan diagram dan simbolnya yang mungkin kalaupun berbeda itu nggak akan banyak gitu ya. Jadi paling nggak kita tahu, ini matahari, ini awan gitu, ini angin, ini arah garis titik-titik itu menunjukkan ini gitu ya. Ini dipertegas gitu ya. Ini menunjukkan sirkulasi gitu misalkan. Ini menunjukkan berapa cabang gitu ya. Nah, itu ini harus mulai kalian terapkan ya. Saya kira sudah banyak yang menerapkan ya, baik itu secara manual atau dengan bantuan software dan lain-lain. Bebas ya. Tapi saya sangat mendorong untuk di awal-awal biasakan tangan kalian ya.
Misalkan kalian bisa meniru ya, meniru, oh ini stylenya Nuvert itu seperti ini gitu. Oh ini stylenya DKI Ching nih, biasanya kayak gini gitu. Oh ini stylenya siapa gitu ya, tambah lagi gitu. Nah nanti kalian akan ketemu gitu ya, oh bikin pohon tuh enaknya kayak gini gitu ya, bikin semak-semak seperti itu gitu. Ini nggak terbatas ini ya pastinya, kalian boleh mengembangkannya. Oke, kemudian setelah itu silakan kalian luangkan waktu untuk mengevaluasi hasil survei kalian ya pastinya ya. Baik itu tentang lahannya, baik itu tentang bangunan sekitarnya mungkin ya, atau memang di situ sudah ada bangunan yang harus misalkan direform, direnovasi atau di redevelop lagi seperti itu. Ini ada beberapa poin yang mungkin bisa membantu kalian ya untuk mengingat lagi ya street pattern-nya seperti apa, land use-nya seperti apa. Ini bisa kalian definisikan sendiri ya seperti itu. Kemudian tentang bangunan ya, geometrinya, aksisnya seperti apa, lighting-nya seperti apa, seperti itu ya. Silahkan dievaluasi lagi setelah. Jadi kita itu ibaratnya detektif ya. Kita punya informasi, kita pajang di mana, misalkan meja boleh gitu, di dinding kalian di rumah juga boleh ya. Dinding kalian pakai, kamar kalian ada satu dinding khusus besar gitu untuk setiap project gitu ya. Kalian bisa tempel notes di situ, bisa foto, bisa apa gitu. Bisa juga melalui digital ya. Sekarang udah ada seperti Miro atau seperti aplikasi-aplikasi khusus bawaannya dari komputer gitu ya. Sesuaikan aja dengan itu ya. Yang kalian bisa menempel semua informasinya, kemudian menjejerkan dalam menjabarkan dalam satu layar gitu ya. Jadi kalian bisa mantengin cukup lama di situ, bisa kalian berpikir di situ ya, kalian tarik garis merahnya di situ, mana informasi yang kalian perlukan gitu ya, mana yang memang nggak perlu gitu ya, karena kita harus bisa, kita nggak mungkin memberikan semua informasinya ke klien ya, bisa pusing kliennya. Jadi hanya pada akhirnya kalian hanya akan memilih informasi yang memang sangat diperlukan. Udah itu aja ya. Terutama dalam kasus ini mungkin kalian berhadapan dengan dosen, dengan pembimbing, dengan teman-teman kalian yang lain, dengan klien juga langsung ya nantinya. Walaupun kliennya mungkin masih fiktif ya, tapi ini tahapan yang nggak boleh terlewatkan ya, mengevaluasi dari hasil survei tadi. Oke, kalau penyajian saya rasa kalian sudah sangat ini ya, grafisnya anak-anak sekarang itu grafisnya sudah sangat canggih ya, cuman memang perlu juga ya belajar dari presiden yang lain ya, presiden tentang bagaimana menganalisis sesuatu gitu ya. Nah ini yang udah terkenal ya, ini sering sekali muncul ya, Edward T. White ini ya gini, goresan tangannya seperti ini ya. Saya rasa kalian juga bisa mengadopsinya mungkin ya, atau mungkin coretan-coretan tangan yang digabung dengan foto-foto seperti itu ya, itu sangat cukup informatif ya. Tapi lagi-lagi memang kadang seperti ini memang tetap perlu dijelaskan ya, perlu deskripsi mungkin ya. Oke, kemudian menyajikan analisis lahan ya. Ini beberapa tips dari saya untuk checklist kalian ya. Ada beberapa poin di sini. Pertama adalah berikan ringkasan gambaran umum tentang ini sites ya, maksudnya site ya. Tentang site, tentang lahan dan informasi yang ditemukan. Ya, gambaran umum, gambaran secara umum, secara basicnya seperti apa gitu. Lahan ini berada bla 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 gitu ya. Itu paling enggak bisa jadi pembuka mood kalian untuk melakukan analisis lahannya. Kemudian perlihatkan beberapa foto-foto yang kalian ambil dari site, dari lahan, entah itu dari sumber internet, dari mana sebelum kalian ke lahan seperti itu, bisa kalian ambil, kalian seleksi di situ mana yang perlu. Kemudian berikan lebih banyak detail tentang hal yang menurut kalian penting untuk dibawa ke tahap proses desain. Nah, jangan semuanya dibawa ya. Artinya
hanya detail-detail yang memang berhubungan dengan yang menurut kalian it's a good point to bring to the next stage ya, ke proses desain nantinya. Kemudian pastikan menyertakan sketsa foto, ini pasti ya, ini udah tahu sih, yang merujuk pada lokasi-lokasi tertentu. Jadi misalkan spotnya di sini apa, kasih foto, spot sini apa, kasih foto seperti itu ya. Jadi visualnya harus lebih jelas ya, seperti itu. Kemudian sajikan data yang relevan ya, seperti iklim, jalur matahari, jangan asal ya. Jangan asal buat oke lah matahari khatulistiwa di atas gitu, set gitu. Itu saya rasa di zaman sekarang kita bisa menggunakan aplikasi seperti SketchUp, itu saya rasa udah ada ya untuk mengetahui pasti angle-nya ya. Kemudian Revit juga ya. Ya walaupun mungkin matahari cenderung di atas ya kalau di area Indonesia itu ya, tapi mungkin di antara kalian ada yang kemiringannya berapa derajat seperti itu. Itu sangat berpengaruh ke orientasi bangunan juga ya nantinya. Oke. Atau mungkin kalian suatu saat dapat proyek di luar negeri yang 4 musim gitu ya. Itu posisi matahari berbeda itu ya. Miringnya beda seperti itu. Ya, saya rasa di SketchUp ada, Revit juga ada. Kebetulan di sini nggak ada yang ikut kuliah saya Revit yang belum ya. Nantilah ada. Tapi SketchUp saya rasa mudah ya. SketchUp cara makanya juga mudah. Kemudian terakhir adalah tergantung apa yang diminta dari briefnya ya. Terkadang menyajikan beberapa gambar overlay yang menunjukkan isu-isu ya, lahan itu akan sangat menarik ya. Jadi ini layer untuk apa? Lalu lintas, layer untuk ini gitu ya. Beda-beda mungkin akan membantu komunikasi secara visual ya. Menunjukkan pemahaman juga ya, menunjukkan pemahaman bahwa Anda tuh udah paham gitu. Kalian tuh udah paham tentang masalah yang kalian hadapi, tentang lahan yang kalian sekarang hadapi seperti itu. Oke ya, untuk penyajiannya sih macam-macam ya, bisa dengan tangan, bisa campur ya dengan antara tangan dengan manual dengan grafis digital ya seperti itu. Kalau saya nggak dapat datanya gimana Pak? Udah coret-coret aja gitu ya, buat aja sendiri misalkan ya, data dari kelurahan seperti apa gitu ya. Atau kalian bisa mereverse ke banyak ya sekarang ya, layout itu sesuatu yang sangat penting ya untuk mempresentasikan ya. Jadi mempermudah seperti itu ya. Ini berapa karya sayembara yang pernah saya kelola ya ini ya. Layout itu anak sekarang pinter-pinter lah ya. Jadi grafisnya sudah sangat bagus ya. Seperti itu, mungkin kalian bisa merefer ke tempat lain juga silakan ya. Yang jelas kalian hanya memberikan informasi seperlunya aja gitu ya. Yang penting yang akan mengarahkan ke desain kalian nantinya seperti apa usulan desain. Nah, sketsa itu seperti apa sih Pak yang Bapak maksud sketsa gitu ya. Misalkan kalian baik ini berkaitan dengan studi preseden atau site analysis gitu ya. Oke, ini saya berikan contoh sketsa yang mungkin nggak bagus ya. Memang nggak apa secara art mungkin nggak bagus ya. Tapi menurut saya ini cukup informatif loh. Gitu. Jadi arsitektur itu bukan tentang kalian bisa menggambar dengan bagus, bukan. Gitu ya. Kalau kalian yang nggak pede dengan gambar kalian yang jelek, apa kalian menurut kalian itu jelek gitu ya, menurut kalian itu jelek, nggak masalah gitu ya. It's not about jelek or good gitu ya, jelek atau bagus gitu ya. Tapi ini masalah bagaimana kalian mengkomunikasikan informasi yang ada gitu ya. Misalkan gambar ini aja. Di sini perspektifnya sebenarnya berantakan ya untuk gedungnya ya. Bisa kalian lihat kan di sini berantakan ini perspektifnya. Tapi ini sudah cukup jelas menceritakan bahwa area itu adalah daerah sungai besar ya, di belakangnya ada bukit, di sini ada perkotaan, ada pabrik mungkin, di sini ada apartemen dan lain-lain, hunian gitu ya. Sini ada jembatan, udah itu sangat sudah sangat membantu ya. Ini air, ini apa gitu. Jadi ini bukan masalah kalian bisa gambar atau enggak. Gitu. Kenapa sketsa itu penting Pak? Kenapa nggak kita foto aja?
Foto itu beda ya. Foto itu pasti, foto itu perlu ya. Untuk zaman sekarang kalian perlu foto. Tapi itu hanya sebagai pendukung ya. Sketsa itu selain untuk merekam ya, merekam ke benak kalian ya, karena bisa jadi kalian ke lahan itu hanya sekali gitu ya. Karena mungkin lahannya jauh dari rumah atau di mana gitu ya. Kebetulan kali ini mungkin dekat dengan rumah kalian ya lahannya ya. Kalau suatu saat dapat proyek misalkan lahan di luar negeri gitu misalkan yang memang ongkosnya besar gitu kalian hanya punya waktu sekali gitu. Nah informasi yang terekam oleh sketsa itu adalah informasi yang memang kalian anggap itu penting gitu ya. Jadi hal-hal lain yang nggak perlu ya misalkan kalian foto gitu semuanya masuk foto itu ya. Foto itu semua masuk frame-nya gitu. Yang penting udah aku foto udah Pak gitu. Nanti aja intinya analisisnya di rumah gitu. Tunggu dulu gitu ya. Foto itu hanya terekam dari satu sisi itu ya, satu sisi di mana kalian mengambil foto itu gitu. Misalkan kalian nyampe rumah baru sadar, oh itu strukturnya gimana itu tadi ya. Jendelanya kok gitu ya gitu ya. Karena keterbatasan teknologi, keterbatasan zoom gitu ya, zoom out, zoom in-nya tuh nggak kelihatan semuanya. Gitu. Tapi dengan mata kita gitu ya, kita geser ke sini, oh itu balkonnya ternyata bukan kotak gitu ya, ternyata dia melengkung gitu. Nah itu bisa kita terjemahkan dengan sketsa itu. Oke, melengkung dikit gitu, ternyata itu melengkung. Gitu. Nah sama sepertinya dengan halnya dengan sketsa ya. Oh dengan saya kasih titik-titik seperti ini, oh ini ada bebatuan di sini gitu ya seperti itu, ada pepohonan di sini ya. Ini yang nggak penting, udah coret-coret gini aja gitu ya. Toh saya juga punya kopian fotonya seperti itu. Ya, misalkan ya saya waktu itu pernah dapat proyek bangunan tradisional gitu ya. Ini contohnya di Shirakawa Go ya di Jepang ya. Saya mau studi presiden gimana sih Shirakawa Go itu gitu ya. Ini dari foto ya, dari foto itu semuanya nongol ya, semuanya muncul ya. Kalau dari foto itu belakangnya ada gitu ya. Justru yang bagian yang penting misalkan terasnya gitu ya. Saya mau fokus ke terasnya tapi kok malah kena bayangannya gitu ya, gelap gitu ya. Nah, di sini tangan kalian dan indera kalian bekerja gitu ya. Nah, ketika saya sketsa, saya hanya memerlukan informasi yang saya perlukan. Misalkan saya fokus ke strukturalnya, saya fokus ke atapnya seperti itu. Oh, di sini ternyata ada nongol gitu. Nah, di sini nggak terlalu kelihatan gitu loh. Di sini tuh ada apa lebihan dari ibaratnya bukan kuda-kuda ya, frame-nya dari si bangunan Shirakawa ini ya, Shirakawa Go ini ya. Kemudian bagian pintunya itu seperti apa sih gitu. Nah, itu akan beda ketika kalian sketsa dengan kalian ambil foto aja gitu ya. Ketika kalian sketsa, kalian tahu bagaimana bangunan ini berdiri, bagaimana sistem strukturnya bekerja ya. Itu pertama. Jadi saya akan bilang bahwa sketsa itu sangat penting ya. Baik itu ini nggak ada hubungannya dengan sketsa kalian bagus atau jelek ya. Jadi saya harap mulai sekarang kalian mulai ya, baik itu studi preseden dari buku ya, dari internet pun gitu ya. Kalian coba sketsa gitu ya. Oke, ini karya si Frank Lloyd Wright ini ternyata menarik di sininya gitu ya, bagian ininya ternyata seperti ini gitu ya, karena kalau hanya dari satu foto ya itu belum tentu bisa menerjemahkan semuanya seperti itu ya, jadi sangat penting. Oke, mungkin bagian dari setelah semua itu muncul dari apa sih gitu ya, kita tuh bisa apa sih Pak dari informasi itu ya. Ya tentunya harapannya dari analisis itu kalian menemukan beberapa usaha yang merespon atau solusi dari itu yang akan nantinya digarap ke area konsep. Nah, konsep itu adalah menjawab dari permasalahan yang kalian rumuskan ya. Jadi harapannya adalah jawaban dari masalah yang ada, masalah yang kalian hadapi, potensi yang muncul itu akan kalian bawa kemana gitu ya. Jadi
itu nanti akan mempengaruhi di desain akhir kalian. Ini kalian boleh ya berpikir bolak-balik, itu boleh ya kalau di desain ya. Saya mau cari presiden lagi, walaupun saya sudah jadi konsep, ada yang kurang, balik lagi gitu ya, muter-muter boleh. Ya, ini contohnya adalah konsep untuk pasif design ya, tapi di negara 4 musim ya. Jadi ada 2 matahari, ada winter sendiri, ada summer sendiri gitu ya. Nah, itu pengaruhnya seperti apa. Nah, harusnya kita yang di Indonesia ini bisa lebih bisa lebih mudah ya. Bukan mudah juga ya, tapi buktinya juga banyak yang masih merasa panas ya gitu dan lain-lain. Bahwa tropis itu memang harusnya untuk bernaung ya, untuk bernafas ya, bangunan yang bisa bernafas daripada fully air condition. Itu kita bahas terakhir ini. So, bagaimana merespon pandemi? Ini tambahan dari saya. Sebenarnya ini nggak ada di jatah saya ya, tapi saya sedikit tambahkan ya untuk bagian akhir ini. Lalu kita mau bawa kemana sih Pak? Ini jangan perhatikan lah ini apa tulisannya ini. Ini bekas kuliah zaman dulu ya. Misalkan ya, kita mau pilih highly insulated or breathing Pak, gitu ya. Ini kalian juga bisa jadikan studi preseden ya untuk bangunan-bangunan bernafas itu seperti apa sih, gitu ya. Ketika kalian kebayang nggak sih, ketika kita sedang berjuang ya, ketika orang-orang para ahli sedang fokus untuk membangun sebuah istilahnya memaksimalkan efisiensi dari AC gitu katakan ya. AC itu air conditioning itu ya sangat efisien ketika semuanya close. Ya. Ketika semuanya insulasinya ketat gitu ya. Semua tertutup. Itu air conditioning system AC itu bekerja secara maksimal di situ. Ya. Tapi kemudian datanglah COVID. Ya. Datanglah COVID yang merubah semuanya. Artinya orang dipaksa untuk membuka jendela. Gitu ya. Orang jadi tahu bahwa AC itu adalah memutar udara ya. Artinya kalau di dalam ruangan itu ada virus, ya virusnya muter-muter di ruangan itu sampai masuk ke pernafasan kita. Itu sudah banyak terbukti oleh banyak penelitian ya. Jadi di saat kita sedang orang-orang sedang berjuang untuk membuat highly insulated building gitu ya, COVID datang yang memaksa mereka kembali berpikir untuk ventilation gitu ya, membuat bangunan yang bernafas, breathing gitu ya. Bahkan di Jepang sendiri ya, yang 4 musim ya, kita dipaksa untuk membuka ruangan itu setiap 1 jam sekali ya. 1 jam 2 kali ya, dalam 1 jam 2 kali. Kalau itu ada lebih dari 1 orang ya di situ. Nah, padahal mereka bukan negara yang tropis yang panas terus, enggak gitu ya. Kalau musim dingin kebayang nggak itu dinginnya kayak apa kalau dibuka ventilasinya gitu. Makanya mereka memberi peraturan paling enggak setiap 1 jam 2 kali harus buka jendela dan pintu biar cross ventilation seperti itu. Nah, cross ventilation kan sebelumnya nggak ada gitu, nggak dipakai di negara-negara dingin gitu seperti itu, karena mereka fokus ke insulasi, bagaimana penghangat itu nggak bocor, pendingin itu bisa maksimal kerjanya seperti itu ya. Nah, misalkan seperti ini ya, studi-studi ini mulai banyak dilakukan ya tentang bagaimana meletakkan kipas angin yang benar seperti itu ya. Jadi dibuang udara dari dalam keluar, digantikan oleh yang luar ke dalam gitu. Jadi udara itu harus mengalir seperti itu ya. Ini contoh juga ya. Ini living room, ini dapur seperti itu, kamar seperti itu, semua harus walaupun pakai fan gitu ya. Ini harus semua dikeluarkan gitu ya, seperti itu. Nah, ventilasi yang bagus dan jelek seperti apa sih Pak? Ya ini hanya contoh aja ya.
Ini contoh, kalian bisa mencari presiden juga yang lain ya. Misalkan ya, sebelah kiri ini bagus ya, karena dia menjangkau seluruh ruangan ya. Jadi satu sisi dibuka, sisi lawannya dibuka. Jadi ini akan mengalir ya. Ini nanti kalian belajar dapat jatahnya Bapak Ibu dosen yang lain ya, dalam apa satu ini ya, asas ini juga ya, yang lebih ke tropical building mungkin ya. Nah, ini kok bad kenapa Pak? Gitu ya. Karena yang dibuka hanya ini dan ke sini gitu ya. Ya ini nggak totally bad ya, nggak salah 100%. Paling nggak dia udah berusaha mengalirkan udara memang. Tapi ingat, area sini nggak akan bergerak udaranya gitu ya. Bayangkan kalau di sini banyak orang gitu ya, banyak orang, misalkan ayahnya habis dari luar ketemu banyak orang terus main sama anak dan lain-lain ya. Beda dengan ini ya. Ini bagus karena dia akan berubah terus udaranya ya. Dia akan, udara itu sangat penting ya. Mengganti udara itu sangat penting ya. Ini saat-saat di mana kita mulai menyadari kembali bahwa mengganti udara itu sangat penting, seperti itu. Ya, ini riset-riset, kebetulan riset saya dan kawan-kawan kakak-kakak kalian ya di sini ya. Kita belajar dari sejarah juga ya, bahwa COVID ini ternyata masih sekecil ini gitu loh. Ya. Dulu itu ada, ini setelah Masehi ya, ini dari abad 1 ya ini. Dulu itu ada namanya Black Death, itu menghabiskan sekian nyawa ya. Ini besarnya ini adalah jumlah kematian dan waktunya ya. Waktunya juga nggak main-main ya, bisa ukurannya ratusan tahun baru dinyatakan endemi dan lain-lain seperti itu. Nah, kita masih dalam sisi ini, dan kalau kita lihat makin ke sini itu makin banyak virus yang ditemukan ya. Entah itu karena kalau dari hipotesa kami memang ini karena pengaruh globalisasi yang semakin pesat ya. Jadi orang mana itu udah bebas kemana-mana ya, sekarang lewat pesawat dan lain-lain. Zaman dulu, ya ini list-listnya ya, bisa bahwa apa yang kita hadapi itu sebenarnya sejarah itu berulang gitu ya. Ya, semua endemi, semua epidemi dan pandemi ini semuanya makan korban gitu ya. Nah, bahkan sampai sekarang COVID-19. Ini contoh respon dari orang-orang zaman dulu ya. Kita juga belajar presiden ya di sini ya. Saya rasa menganalisa orang-orang zaman dulu. Dulu ada namanya valetudinarium di Jerman itu di abad pertama ya. Jadi dulunya orang sakit itu di rumah ya. Kayak sekarang malah kembali lagi ke rumah ya karena isolasi mandiri dan lain-lain. Kalau dulunya orang sakit itu nggak punya uang dan lain-lain, belum ada rumah sakit itu belum ada. Akhirnya mereka di rumah dan nggak tertolong, banyak kan seperti itu. Nah akhirnya mereka menggunakan, penguasa saat itu menggunakan barak militer ya. Jadi markas militer digunakan untuk merawat gitu ya, merawat orang-orang itu karena selain fasilitas air, selain ruangan-ruangan yang bersekat seperti itu mereka punya. Nah, itu namanya valetudinarium dulu ya. Ya ini sekedar pengetahuan ya. Bentuknya seperti ini yang mungkin ini akan menginspirasi lahirnya rumah sakit seperti itu ya. Kemudian di Italia juga ada namanya Lazaretto ya. Jadi karantina itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak zaman Black Death itu ya. Jadi orang datang lewat kapal itu mereka dikarantina dulu ya, sebuah pulau terpencil gitu ya sebelum masuk ke kotanya seperti itu. Nah ini juga sedikit studi ya. Ini sebelah kiri kalian, ini ya bisa kalian lihat ini sebelah kiri kalian. Ini adalah rumah sehat dari PU. Nah, jangan kaget ya. Ini saya dapat dari sumber PDF-nya dari Kemen PU ya. Tahun 2017, mungkin memang sebelum COVID ya. Sedangkan yang kayaknya adalah rumah rata-rata di Jepang ya, rumah rata-rata orang Jepang ya, yang memang banyak sekali penyakit di sini influenza di negara 4 musim itu kalau kalian kena udah kayak mengancam nyawa kalian gitu ya, udah sangat krusial sekali sama mengancam jiwa kalian gitu. Beda dengan
flu-nya di tropis mungkin masuk angin ya, orang bilangnya masuk angin. Tapi kalau di sini bisa kalian bisa lewat itu ya, bahaya. Jadi mereka memang sudah biasa dengan pandemi seperti itu ya, mungkin ya. Ini baru hipotesa kami. Bisa kalian bandingkan di sini hampir mirip ya, hampir mirip kebutuhan ruangnya, yaitu mereka punya 2 kamar tidur, mereka di sini juga punya 2 kamar tidur, punya ruang keluarga dan lain-lain. Tapi bedanya adalah yang rumah Indonesia ini meletakkan kamar mandi WC di belakang, gitu ya, kebanyakan. Ini saran dari PU loh ya, ini bukan dari saya ya. Jadi kalau mungkin ada kasus lain yang di tengah dan lainnya, mungkin itu variasinya dan lain-lain ya. Nah, apa jadinya kalau orang pandemi malah ke belakang dulu ya? Maksudnya misalkan katakan dia positif gitu ya, habis kena atau tertular dari mana gitu ya, dari teras masuk langsung cuci tangan lah, oke, cuci tangan terus baru main sama anak di sini gitu ya. Jadi ya you know ya, kalian tahu ya yang terjadi ya, ada sirkulasi yang bertabrakan di sini. Kemudian saya bandingkan dengan rumah-rumah di Jepang yang mungkin ya, kalau hotel-hotel di Indonesia itu sudah mirip ini ya, artinya sanitarinya itu diletakkan di depan ya, depan cuci-cuci, ganti baju, bla 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 gitu ya. Depan juga ada ruang isolasi mungkin ya, bisa dijadikan seperti itu. Baru sini masuk udah kondisi bersih seperti itu. Itu yang masih kami studi hingga saat ini. Kemungkinan penggunaan ruang di Indonesia ya, mungkin kalian bisa mengembangkan karena ini situasi pandemi dan isu yang kalian hadapi adalah pandemi. Kemudian tambahan lain adalah isu tentang bukan isu ya, informasi tentang GSB KLB ya. Ini bisa kalian pelajari sendiri karena mungkin beberapa kelompok ada yang bingung ya, Pak kalau ini dihitung gimana Pak, ini dihitung gimana. Memang ini berdasarkan area juga ya, mau nggak mau, tapi paling nggak pengertiannya kalian tahu ya, KLB seperti apa, bedanya KDB seperti apa, GSB itu ada GSB samping, depan, belakang, seperti itu ya. Ini yang memang harus diikuti ya, bukan di istilahnya minta keringanan gitu ya, bolehlah gitu ya, ditoleransi gitu, enggak, jangan biasakan itu ya. Nanti semuanya ditoleransi dan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang sudah ada dan kita harus tahu cara menghitungnya ya, seperti itu. Silakan kalian bisa jadikan bisa dicoba-coba ke bangunan kalian dan lain-lain. Oke, sekian mungkin dari saya kuliah hari ini. Saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, silakan tentang presiden, analisis atau lain-lain boleh, silakan. Mungkin kita hanya punya waktu sampai tadi mulai 7.30, 8.30, 9.30 ya maksimalnya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, silakan Abdul Aziz. Dari yang terlihat. Baik, Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Abdul Aziz, NRP 011. Saya ingin menanyakan, jadi saya ini kan dari Kabupaten Tuban, dan karena PA1 ini lahannya memakai lahan yang ada di sekitar kan, Pak. Itu juga, saya kan perlu untuk mencari regulasi GLB, KLB dan sebagainya itu secara lokal ya Pak, secara peraturan dari kabupaten saya. Tapi kalau saya cari-cari melalui online itu sangat sulit Pak, karena dokumen-dokumen yang saya temukan itu antara memang dokumen lama yang bentuknya belum diketik secara digital, tapi seperti salinan yang di-scan begitu, Pak. Dan juga, walaupun sudah saya cari itu, tidak ada kejelasan begitu, Pak. Sudah pakai berbagai keyword, RTRK, dan lain sebagainya.
RT RW dan lain sebagainya itu untuk seperti itu sangat sulit untuk menemukannya, Pak. Dan ketemu pun sekarang itu pun hanya GLB dan KDB kalau tidak salah. Dan karena masih kurang itu, mungkin saya akan memakai dari daerah lainnya. Tapi kalau misalnya saya ingin mencari yang seperti itu daripada secara offline, mungkin saya tanyakan kepada badan resmi yang mana ya, Pak? Betul, betul. Kalau secara offline kamu tanyakan gimana tadi terputus? Oh, hilang. Ya, ketendang ya dia. Halo? Oke, kita tunggu ya. Oke, sambil menunggu saya catat dulu mungkin pertanyaannya. Silakan Zaki. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Muhammad Zaki, NLP 004. Sebelumnya sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih sama seperti Ajis, Pak, tentang regulasi di daerah saya. Tapi saya ingin memperjelas saja, Pak. Kalau misalkan di kabupaten saya sendiri itu untuk regulasinya itu sulit dicari, dan saya coba tanya-tanya dengan sepupu saya yang mungkin ada pengalaman di bidang itu, juga nggak ada kalau misalkan nyari di Google dan segala macam lah. Kalau misalkan saya menggunakan data yang lebih luas, misalkan di daerah provinsi, itu nggak apa-apa ya, Pak? Bukan di daerah spesifik di kabupaten saya gitu, Pak. Oke, itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih berhubungan ya pertanyaannya ya. Oke. Aziz sudah kembali kah? Ya, Pak. Maaf, oh, udah ya. Setelah Omik langsung terdisconnect. Sorry. Tadi kamu agak kepotong kalau saya tanyakan secara offline gimana tadi? Ke dinas mana ya, Pak? Ada badan resmi. Oke. Ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa membantu. Tapi dari saya, Ardiananda, saya jawab dulu ya. Oke, dari saya mungkin begini ya. Kita memang Indonesia ini memang masih lawan utamanya adalah masalah database ya. Database di kita masih kurang bagus ya. Ya, saya nggak mau menyalahkan mereka-mereka yang bekerja di kabupaten atau pemerintah kota dan lain-lainnya, karena mungkin ya memang ya di sini PR kita juga ya. Semoga dari kelas ini juga lahir PNS yang berdedikasi ya nantinya ya. Jadi ketika ada pekerjaan langsung selesaikan gitu ya. Nah, semuanya harus terorganisasi rapi. Oke, berkaitan dengan data yang nggak ada, boleh nggak Pak saya asumsikan dengan daerah terdekat? Ya, menurut saya boleh aja gitu ya. Karena biasanya mereka memang referensinya juga mengambil dari misalkan pemerintah provinsi seperti apa, pemerintah kotanya seperti apa, sama misalkan dekat situ ada kota yang lebih besar, lebih jelas ya pengaturan bangunannya, biasanya mereka juga mereferensi ke itu. Tapi memang harus hati-hati ya, kadang kalau di urusan pada kenyataannya ya, loh ini peraturannya saya nggak nemu, tapi kok giliran urus IMB mereka minta jatah gitu kan. Ya itu beda lagi ceritanya ya. Kasus seperti itu banyak ya. Ini menyalahi aturan Pak gitu. Loh, aturannya mana gitu. Itu juga sering sekali kita hadapi seperti itu. Jadi ya saran saya kalau mau offline ya coba saja ke dinas terkait ya, apa ya, dinas harusnya kalau tingkat kabupaten gitu, apa ya, harusnya apa ya, saya sudah lama nggak ke Indonesia soalnya. Atau mungkin yang berkaitan dengan pengurusan IMB ya harusnya ya, karena peraturan regulasi itu biasanya mereka yang tahu gitu ya. Tapi memang nggak semuanya mereka menyediakan secara online, itu masalahnya. Bisa kalian tanyakan ke kecamatan gitu ya,
Saya rasa kecamatan paling mudah diakses dulu ya. Jadi lingkup terkecil dulu ya kecamatan. Pak, kalau mau tahu informasi ini gimana Pak? Nah, kalian bisa aja memposisikan diri sebagai mau mengajukan IMB dan lain-lain seperti itu loh ya. Bisa saja karena ini tugas gitu ya. Kadang kalau kalian juga boleh ya bilang Pak ini dapat tugas misalkan bla 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 gitu ya. Saya butuh peraturan ini. Oh iya bisa tanya Pak ini gitu ya. Nanti insya Allah digiring lah ke orang yang lebih tahu seperti itu. Apakah menjawab? Zaki dan Aziz. Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, jadi saran saya dikejar aja informasinya karena kalian jangan stuck terlalu lama dengan masalah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nggak ketemu di internet, udah langsung aja kontak lewat telepon atau ya karena ini masih mungkin di beberapa daerah ada PPKM ya masih ya. Jadi sebisa mungkin telepon dulu lah mungkin ya atau WA mungkin nggak dibalas lama ya mungkin bisa pakai masker yang rapi ya ke kecamatan atau kabupaten mana gitu ya, tanya aja nggak apa-apa ya, itu jadi pengalaman juga untuk kalian gitu aja ya, atau bisa mengasumsikan sama dengan daerah sekitarnya yang lebih ada informasinya seperti itu. Intinya jangan jadi kendala ya, jangan jadi kendala yang terlalu lama yang justru malah menghambat proses proses pengerjaan tugas ini ya, seperti itu kalau dari saya. Gitu ya, Aziz dan Zaki ya tadi ya. Oke, terima kasih. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Ardiananda, silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ardiananda, NPK 108, izin bertanya Pak. Kalau dari Bapak sendiri tadi kan pernah berpengalaman Pak untuk bekerja di Jepang terutama. Nah, itu untuk khususnya pada saat analisis site atau survei site itu apa ya Pak yang bisa diimplementasikan saat survei site di Indonesia yang sekiranya pada saat itu tuh di sini tuh belum diterapkan gitu Pak. Lalu setelah ada studi di Jepang jadi berpengalaman, ada pengalaman baru seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Lebih umum ya pertanyaannya. Ya kalau ini lebih mungkin dari sisi saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri ya. Kebetulan saya juga sedang membuat biro bersama istri saya ya, walaupun ini dari nol ya kita ya, tapi berhubung banyak beberapa permintaan masih sebatas interior sih ya, masih saat ini. Artinya begini, Jepang, saya nggak bilang Jepang itu selalu lebih baik ya. Pastinya mereka juga ada bagian ya, part-part di mana mereka emang lebih di bawah kita ya. Artinya misalkan ya, terutama masyarakat Indonesia itu kuat sekali gotong royongnya seperti itu ya, sosialnya juga bagus seperti itu. Misalkan Jepang memang nggak bagus di situ ya, tapi yang saya pelajari di sini adalah mereka sangat organized ya. Jadi banyak orang bilang Jepang itu maju karena disiplin, karena orangnya nurut, bla 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 gitu. Menurut saya ujung-ujungnya adalah karena mereka memang terbiasa hidup susah gitu ya dulunya. Mereka mengalami perang saudara, mereka mengalami perang dengan negara lain ya, walaupun itu ambisi mereka sendiri ya kadang ya. Mereka mengalami bencana gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat itu onigiri tahu kan ya, nasi kepal itu. Nasi kepal sama sushi lah, sushi itu makanannya orang susah sebenarnya zaman dulu itu. Jadi karena mereka nggak sempat memasak ya, nggak sempat memasak makanan, mengolah makanan seperti kita itu enggak. Makanya rendang itu terenak sedunia karena diolah dengan baik ya. Jadi istilahnya peradaban kita waktu itu memang jauh lebih mungkin maju dibanding negara-negara lain ya. Buktinya dari makanan-makanan yang banyak olahannya seperti itu. Nah, kembali lagi yaitu mereka dengan kesusahannya sejarah kesusahan seperti itu ya, saya rasa mereka cukup baik dalam mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi ya.
Karena sebenarnya manusia pada kodratnya ya kita punya kemampuan untuk beradaptasi yang luar biasa ya, termasuk orang Indonesia. Tapi memang Indonesia selalu dilimpahi dengan apa ya, kenikmatan ya istilahnya ya, sinar matahari ada terus gitu ya, macam-macam lah itu. Nah, kemampuan organize mereka itu sangat bagus ya. Jadi ibaratnya kita nggak boleh gitu ya melakukan sesuatu yang memang itu bukan apa ya, di luar job desk kita, misalkan seperti itu. Bisa katakan survei lapangan gitu ya, survei lapangan. Oke, survei lapangannya mereka itu ya benar-benar semua perlengkapannya sudah di list gitu ya. Kamu bawa ini, kamu bawa ini, bawa itu ada listnya semua gitu. Jadi kalau kamera habis baterai gitu misalkan ya, habis baterai udah ada cadangannya. Kalau cadangannya udah ada, kalau kameranya bermasalah udah ada smartphone gitu ya. Jadi plan A, plan B, plan C itu selalu ada gitu. Belum lagi cuaca gitu ya. Kalau cuaca itu udah bisa terlihat ya kalau di sini ya. Cuaca paling bagus tuh hari apa? Oke, kita kesananya hari itu, seperti itu. Jadi kalian juga, saya ingin tularkan juga tentang organize-nya ya. Jadi kalian harus belajar mengorganisasi diri pekerjaan kalian ya. Jadi harus mulai detail ya. Saya mau survei hari ini gitu ya. Walaupun dekat, kalian bisa bolak-balik, tapi itu akan menghabiskan waktu kalau kalian bolak-balik. Oh, kelewatan data ini, ya udah deh, ntar jam ke situ deh gitu ya. Itu akan menghabiskan waktu. Jadi kalian nggak bisa fokus nanti ya. Jadi syarat saya adalah kalian punya list yang jelas ya, list yang jelas. Kalian bisa jadikan referensi tadi mungkin, atau dari yang lain, atau dari kalian tambahkan gitu ya. Plus dengan sketsa-sketsa dan lain-lain gitu ya. Karena saya juga dulu pengalaman survei di Jakarta sebelum pernah ke Jepang itu ya job desk-nya cukup kurang jelas ya. Artinya Dit bisa survei ke sini nggak? Saya survei apanya gitu. Saya cuma dikasih denah dan suruh survei ke sana. Ya udah, saya berarti cuma foto-foto, cuma ukur-ukur gitu ya. Tapi saya nggak perhatian dengan isu-isu lainnya seperti itu. Jadi memang perlu adanya sebuah pegangan gitu ya, pegangan agar kita nggak terlewat gitu. Kita nggak boleh terlewat. Gitu. Jadi dengan merencanakan itu kalian sudah menyelesaikan setengah pekerjaan gitu ya. Jadi saya harap Ardiananda juga ya setiap melakukan pekerjaan harus dengan plan yang matang ya. Seperti itu, Ardiananda. Apakah menjawab? Terima kasih Pak. Mungkin menjawab sih Pak. Oke, thank you. Oke, silakan Nova. Baik Pak, apakah terdengar? Yes. Ya sebelumnya mohon maaf Pak, ini karena IndiHome sedang tidak bersahabat, jadi tidak bisa on cam dulu. Sudah viral ya. Iya Pak. Terus jadi yang ingin saya tanyakan itu pada slide data survei tadi yang di presentasinya Pak Didit, yang bagian manusia dan perilaku, itu contoh budaya maksudnya itu di dalam situ itu gimana ya Pak ya? Oh, budaya ya. Dan tradisi itu, maksudnya perbedaan budaya dan tradisi di situ tuh gimana, Pak? Iya. Gitu. Terima kasih. Iya, oke. Pasti ya. Apalagi Indonesia yang bersuku-suku ya, Bhinneka Tunggal Ika ya kita ya. Jadi artinya saya nggak tahu di area kalian seperti apa ya, karena sejauh 34 tahun saya hidup itu setiap daerah yang saya tinggali itu punya tradisi yang berbeda-beda. Nah, tradisi ini benar-benar berpengaruh sama keseharian mereka ya. Misalkan ketika di Jogja itu ya biasanya yang namanya warung gudeg itu ya. Gudeg itu pagi-pagi itu orang-orang ngumpul di orang jualan gudeg. Nah, gudeg itu pagi cuman sebelum subuh sampai setelah subuh aja. Habis itu udah selesai gitu, seperti itu. Nah, artinya di situ ada komunikasi orang yang tadinya nggak dikenal gitu ya. Kadang mereka juga numpang ngemper di rumah orang gitu ya. Nah, itu ada pola-pola yang
khusus yang tidak terjadi di tempat lain. Di tempat kelahiran saya mungkin nggak seperti itu gitu ya. Beda stylenya gitu ya. Di tempat kelahiran saya stylenya ya jualan itu ya pakai warung gitu ya, di warung tertentu dari jam sekian gitu ya, udah jelas seperti itu. Tapi kalau ini enggak seperti itu. Jadi itulah tradisi saya masukkan di situ, walaupun itu juga referensinya dari berbagai sumber ya. Tradisi ini berkaitan dengan lifestyle mereka, Noval. Jadi katakan di kampung ya, di urban area dengan di kampung misalkan di suburban gitu ya. Itu pasti beda gitu ya. Entah itu dari segi pekerjaan mereka gitu ya. Misalkan orang-orang kota kan cenderung bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan misalkan manajerial atau apa gitu ya. Sedangkan yang di belakang laptop itu misalkan, atau berurusan dengan pabrik dan lain-lain seperti itu. Sedangkan orang di kampung misalkan lifestyle-nya ya bisa saja dia berangkat dari pagi gitu ya. Dari subuh misalkan harus kasih makan ikan, harus buka air irigasi dan lain-lain. Nah, itu yang harus menjadi pemikiran kalian gitu ya. Lifestyle seperti apa? Itu akan berpengaruh ke komponen yang lain ya. Nanti lalu lintasnya seperti apa gitu ya. Kalian kerasa nggak sih kalau misalkan di Indonesia itu ada gap antara saatnya jalanan sepi dengan saatnya jalan-jalan tiba-tiba ramai yang membuat kalian bangun pagi gitu misalkan. Nggak tahu ya, ini juga kembali lagi ke area kalian ya. Misalkan ada jualan roti gitu ya, ada roti atau misalkan suara gemuruh kendaraan dekat jalan tol gitu ya, tiba-tiba udah pagi gitu ya. Hal seperti itu yang harus dipertimbangkan. Banyak sekali Noval. Jadi mungkin kalau satu-satu kita bisa ke bimbingan ya nanti ya. Apakah menjawab Noval? Iya Pak, berarti kalau misalnya seperti sore-sore gitu biasanya ada bakso lewat gitu, itu termasuk kemana ya Pak? Biasanya ada orang-orang beli di area situ gitu. Betul, itu masuknya ke sosialnya ya, ke human-nya, ke manusianya. Karena itu berpengaruh dengan lifestyle mereka, gotong royongnya seperti apa gitu ya. Beda dengan di apartemen loh ya. Apartemen mungkin karena vertikal dia cenderung lebih nggak tahu satu sama lain, atau mungkin justru rumah susun jauh lebih kekerabatannya lebih dekat gitu karena ada warung di dalamnya gitu ya, macam-macam. Jadi kondisi itu yang harus kalian petakan gitu ya, Noval ya. Apakah menjawab? Berarti, iya Pak, berarti itu kita menganalisa selama beberapa hari berarti, atau kita langsung bertanya ke tetangga-tetangga sekitarnya gitu Pak? Oh, kalau analisa kembali lagi kalian ya. Kalian mau menganalisa sedetil apa gitu ya. Karena ibaratnya ini lahan yang memang kalian akrab gitu ya. Kalau memang kalian akrab dengan lahan ini, ya udah kalian bisa take time to enjoy gitu ya. Tapi kalau memang ini lahan yang memang jarang kamu kunjungi gitu ya, ya udah kamu harus efektif gitu ya. Oh, kira-kira orang sini tuh apa sih kebiasaannya gitu ya. Orang sini tuh ternyata suka tahlilan gitu ya misalkan ya. Artinya apa? Itu nanti berpengaruh ke ternyata ruang tamu tuh perlu gitu ya. Oh, suka arisan gitu ya. Oh, ruang tamu tuh gede gitu ternyata di Indonesia di area ini gitu. Oh, ternyata di area ini jarang orang bertamu gitu misalkan. Karena sudah pada ini. Oh, berarti ruang tamu bisa jadi pelebaran dari ruang keluarga gitu. Misalkan cuman bertamu itu cuma berhenti di teras gitu misalkan. Apalagi sekarang COVID ya, jarang orang pakai ruang tamu lagi seperti itu. Macam-macam itu analisisnya Noval. Itu kembali lagi kalian. Seperti itu Noval. Baik Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya. Oke ya. Oke, semoga menjawab. Oke, lanjut Fikrar. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau nanya nih Pak, kalau untuk studi presiden itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri itu biasanya saya nyari
apa yang mau saya cari secara spesifik dulu nih. Misalnya saya mau nyari presiden yang rumahnya tuh apa ya, kayak pakai kaca gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu baru saya dapetin beberapa nama dari bangunannya itu. Tapi sebenarnya apakah itu benar, Pak, ataukah dibandingkan dengan misalnya kita nyari satu bangunan, terus kita analisis secara keseluruhan dari satu bangunan tersebut, baru kita dapetin lebih banyak aspek itu. Jadi saya sebenarnya masih bingung gitu kalau untuk nyari dengan baik itu. Oke. Artinya begini ya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan tahapan kamu mencari presiden dari manapun. Artinya semakin banyak itu semakin memperkaya ya, semakin memperkaya kamus kita ya. Walaupun itu dari yang menurut kamu belum tahu it's a good example or not gitu ya. Yang penting kamu sudah merekamnya gitu ya. Merekamnya ini di mana, ini kondisi alamnya seperti apa ya. Dia merespon apa seperti itu. Apakah dia apakah ini misalkan memang kliennya maunya seperti itu. Informasi apapun itu berharga, Fikrar. Jadi saran saya ya lanjutkan saja gitu ya. Tapi kamu harus mulai memilah nantinya. Semakin banyak referensi kamu dapatkan gitu, kamu akan tahu sendiri gitu ya. Artinya seperti yang dibilang tadi, mungkin bahasanya kalau mainnya kurang jauh gitu ya. Sebenarnya arti dari kata itu adalah referensinya kurang banyak gitu. Nah, jadi kalau referensi kamu semakin banyak, gitu, artinya semakin banyak dan semakin beragam ya, artinya bukan banyak tapi di satu area doang gitu ya, misalkan di Surabaya aja gitu misalkan, ya terbatas jadinya gitu ya. Jadi setiap climate conditions, topografi itu punya pendekatan masing-masing. Jadi studi presiden itu emang nggak terbatas di situ ya. Jadi ya saya sarankan dilanjutkan saja ya. Memang pada akhirnya kamu harus memilih ini presiden ini nggak bagus. Artinya presiden yang nggak bagus itu kamu nggak bisa memakai itu, misalkan kamu nggak bisa menyerap poin-poin dari objek tersebut gitu, misalkan nggak cocok dengan kemauan klien dan lain-lain. Itu juga ada metodenya lagi ya. Misalkan kita juga menginclude presiden itu ke klien gitu misalkan ya. Itu kemarin saya jelaskan di kelompok saya, ada namanya SD method ya. Jadi kita punya dua foto misalkan. Foto A, foto B gitu ya. Pak, menurut Bapak mana yang lebih nyaman gitu ya. Misalkan sama-sama foto ruang keluarga. Yang satu bergaya minimalis, yang satu ya bergaya katakan lebih klasik gitu ya, bergaya modern. Yang ini bergaya klasik gitu. Ternyata bapaknya milih yang klasik gitu ya. Oh, kayak nyaman ini Mas gitu. Oh, berarti kita juga bisa bukan menjudge ya, artinya ini informasi penting yang ternyata view dari klien itu seperti ini. Belum beda lagi kalau kita tanya anaknya, ternyata anaknya suka yang minimalis gitu. Nah, artinya kalian harus cari inovasi di situ ya. Oke, berarti dari informasi tersebut saya bisa simpulkan bahwa benang merahnya di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi saya nggak akan membatasi kalian ya, kalau dari saya nggak akan membatasi kalian untuk mencari presiden seperti apa, tapi ingat ya, arsitektur yang sudah jadi dari arsitek terkenal itu memiliki impact yang besar, ya. Impact yang besar kepada entah itu penghuninya, entah itu katakan Villa Savoy aja ya, Villa Savoy itu sebenarnya penghuninya juga nggak betah gitu di situ gitu ya, tapi kenapa arsitekturnya melanglang buana sampai sekarang gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi bahan analisis kalian. Seperti itu, Fikrar. Apakah menjawab? Menjawab, Pak Didit. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain atau mau kebingungan diskusikan? Saya rasa kalau pertanyaan yang lebih mendetil ya bisa kembali ke Bapak Ibu dosen pembimbingnya masing-masing ya, karena pastinya juga memiliki pengalaman yang bermacam-macam. Tapi kalau ada yang ingin didiskusikan dengan saya, silahkan bisa kalian WA. Saya rasa kalian sudah punya nomor saya ya. Kapanpun. Sekalian juga bisa follow IG saya ya, Denovianto 1987 loh, malah promosi. Ya. Di situ saya kadang live ya, kadang ke karya-karya siapa gitu saya mau live di situ misalkan. Ya, kalian boleh diskusi apa aja, silakan kapan aja ya. Baik, waktunya sudah menunjukkan 9.30. Saya rasa kalian bisa melanjutkan dengan kegiatan studionya dengan pembimbing dan lain-lain. Saya akhiri jika tidak ada pertanyaan. Dalam hitungan 5 detik. 1, 2, 3. Udahlah ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir juga. Mohon maaf kalau harinya bergeser ya hari ini ya. Karena saya ada keperluan itu ya. Ada namanya kalau dosen baru harus mengikuti berbagai macam diklat seperti itu ya. Nah itu banyak yang bentrok akhir-akhir ini. Tapi insya Allah setelah ini sudah selesai ya. Oke, saya akhiri. Tetap semangat, tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Selamat beraktivitas. Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih banyak, Pak. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pagi, Pak.